Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Malam ini aku berada di salah satu makam yang paling dikenal di masyarakat Tegal, yaitu makam Mbah Gendowor dan Mbah Dagan. Dan malam ini aku ingin mengajak kalian merasakan sensasi berkunjung atau ziarah ke makam Mbah Dagan atau Mbah Gendowor di malam hari. Bukan bermaksud untuk nantang atau gimana, tujuannya hanya untuk berziarah dan mengajak kalian merasakan sensasi berziarah di makam pada malam hari. Yuk ikutin terus video ini agar kalian bisa merasakan sensasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul kubur. Aku akan balik. Jadi kita udah masuk di pemakaman makam Mbah Dagan dan Mbah Gendowor. Dan perlu kalian tahu, Mbah Gendowor adalah salah satu tokoh agama dan tokoh spiritual lokal yang dimakamkan di kawasan Tembok Luwung, guys. Itu di sana ada makamnya Mbah Dagan. Kita akan ke makam Mbah Gendowor dulu, guys. Di sini gabung sama pemakaman umum ya guys, jadi lebar sekali makamnya. Ini makam umumnya. Di situ ada pohon jati, kalian bisa lihat tuh, ada pohon jati tinggi banget. Di situ juga ada lagi. Nama Mbah Gendowor merupakan nama panggilan masyarakat, sedangkan nama asli beliau tidak banyak tercatat secara tertulis karena sejarahnya lebih banyak diwariskan secara lisan turun temurun, guys. Itu adalah makamnya Mbah Gendowor. Kita akan melihat seperti apa makamnya, dan tujuan kita hanya untuk berziarah ya guys, berziarah dan mengeksplor makam pada malam hari. Ini pohonnya tinggi banget guys, pohonnya gede banget guys. Ini pohon jati guys. Hubungan dengan Mbah Dagan, menurut cerita masyarakat setempat, Mbah Gendowor dikenal sebagai muridnya Mbah Dagan, guys. Cuman kita nggak tahu secara pastinya karena tidak ada literatur yang menjelaskan secara pasti, guys. Hanya secara lisan, secara turun temurun. Kita lihat di situ ada pohon jati tinggi banget, guys. Dan itu adalah makamnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya Mbah Gendowor. Sepertinya sedang direnovasi, guys. Sedang ada pembangunan, sedang ada renovasi di makamnya beliau, guys. Kita berdoa dulu untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau atau Mbah Gendowor itu dipercaya membantu Mbah Dagan dalam menjaga wilayah, menyebarkan agama Islam dan membina masyarakat sekitar, guys. Peran beliau di masa hidupnya dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, disiplin, berbeda karakter dengan Mbah Dagan yang lebih dikenal lembut dan alim, tapi tetap sama-sama untuk menyebarkan syiar agama Islam, guys. Ini sedang ada renovasi ya guys ya, makamnya sedang direnovasi. Assalamualaikum. Kalian bisa lihat makamnya sedang direnovasi, guys. Di situ ini pemakaman umum ya guys. Ini pemakaman umumnya, dan ini untuk lokasi makam Mbah Gendowor itu sendiri, guys. Mbah Gendowor itu menjadi salah seorang yang disegani karena keteguhan sikapnya, guys. Keteguhan sikapnya. Beliau juga memiliki ilmu kanugaran dan spiritual, namun tetap
digunakan untuk menjaga, bukan untuk menakut-nakuti. Beliau adalah sosok yang luar biasa guys, yang membantu menjaga dan menyebarkan syiar agama Islam. Kita akan review lagi guys di sana guys. Kita akan mereview sebelah sini. Ini makam Mbah Gendowor yang ada di sebelah sini, dan kita akan review makam yang di makam pemakaman umumnya guys. Aku ingin mengajak kalian merasakan sensasinya ziarah atau mengeksplor makam di malam hari seperti ini guys. Ini jam 12 malam guys. Makam ini sering disiarahi terutama oleh warga lokal yang mengenang jasa-jasanya guys sebagai penjaga dan pengabdi masyarakat. Masyarakat menganggap makam ini makam keramat bukan karena mistis ya guys, bukan karena mistisnya, tapi lebih karena pengabdian dan keteladanan beliau. Nah, di situ ada makam Mbah Dagan guys. Itu makam Mbah Dagan, nanti ke sana. Jadi Mbah Gendowor ini bukan sosok sembarangan guys. Beliau adalah tokoh penjaga, murid setia, dan penguat perjuangan Mbah Dagan di Tembok Luwung guys. Ziarah ke makam ini bukan berarti untuk mencari hal mistis guys. Perlu diingat sekali lagi, ziarah ke sini bukan untuk mencari hal mistis, tapi untuk mengingat jasa para pendahulu yang menjaga agama dan masyarakat. Bukan untuk mencari hal mistis, sekali lagi bukan untuk mencari hal mistis. Sebab kalau untuk ziarah sendiri itu menurut Islam itu untuk mengingat kematian dan berdoa kepada jenazah yang sudah meninggal ya guys, bukan untuk mencari hal-hal yang mistis. Ini untuk makam Mbah Dagan, nanti kita juga akan ke sana setelah ini guys. Di sini untuk tempat buat katilnya guys. Ini buat keranda, ini buat naruh kerandanya kalau ada yang meninggal, pakai keranda yang ada di sini guys. Ini tempat keranda yang ada di Mbah Dagan dan Mbah Gendowor. Jadi Mbah Dagan dan Mbah Gendowor itu satu pemakamannya guys, cuman beda beberapa meter doang. Kalau Mbah Dagan itu di sana, kalau Mbah Gendowor itu tadi yang udah kita review guys. Sini juga masih ada pemakaman, di sini juga masih ada pemakaman umum, tapi nyampe ke situ doang nih guys, pagar-pagar itu doang nih guys. Sana juga ada musola. Ada musola satu yang masih aktif, yang masih digunakan. Ini sepertinya makam baru. Assalamualaikum. Dan udah mentok di sini guys. Udah mentok di sini. Di sini juga ada sumur tua. Kita lihat sumurnya guys. Sini ada sumur tua yang sepertinya sudah nggak aktif. Oh, masih dipakai untuk pengairan pemakaman di sini guys. Di situ ada satu makam yang dipakein atap, nggak tahu makam siapa. Ayo kita muter lagi kita akan menuju makamnya Mbah Dagan. Jadi makam Mbah Dagan itu dibikinkan suatu apa nih guys ya, suatu bangunan yang dikhususkan untuk Assalamualaikum, untuk makam Mbah Dagan tersebut guys. Jadi kita nggak bisa melihat secara langsung makam dari Mbah Dagan tersebut karena dikunci nih guys, dikunci sama juru kuncinya. Jadi nggak bisa sembarangan masuk kecuali sedang ada haul atau ziarah. Kita akan mengelilingi makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah wujud dari makam Mbah Dagan itu guys. Ini suasana makam Mbah Dagan di jam 12 setengah 1 ini guys. Ini sudah jam setengah 1.
Suasananya sangat sepi sekali, bikin merinding guys. Ini di sini ada pohon jati, cuman agak mengerikan ya guys, takut ada ular atau hewan-hewan yang berbahaya. Ini pohon jatinya gede banget guys, kalian bisa lihat di tar guys. Kita lihat sekeliling dulu, aman apa enggak, takutnya ada ular atau laba-laba nih guys. Pohon tinggi banget, ini pohon jati yang katanya berumur mungkin ratusan tahun ya guys. Pohonnya sudah pada berlubang gini, tinggi banget, rimbun banget guys. Kita kelilingi coba. Kita kelilingi dulu guys, kalian bisa melihat sendiri pohonnya tinggi besar banget guys. Konon katanya dari mitos warga sekitar, di sini itu ada ular raksasa, penunggu pohon ini guys. Mitosnya sih begitu guys. Hanya bersiara dan mengeksplor makam ini di tengah malam. Ya, kita lanjut lagi keliling makamnya. Bismillah. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam makamnya Mbah Dagan ini. Mbah Dagan juga dikenal sebagai Mbah Cinten guys. Berada di Tembok Luwung. Banyak yang bilang makam ini makam keramat, banyak juga yang datang untuk bersiarah. Tapi sebenarnya makam ini bukan, Mbah Dagan ini bukan orang yang sembarangan guys. Nama asli beliau secara lisan dari turun temurun itu ada yang mengatakan Mbah Cinten, ada yang mengatakan Mbah Dalam Agung, ada yang mengatakan Mbah Dagan dan Mbah Gendowor itu satu orang. Mbah Dagan itu di masa hidupnya dikenal sebagai sosok yang alim, rendah hati, dan sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Beliau mendirikan pesantren dan mengajarkan bukan hanya agama, tetapi juga akhlak, kehidupan sosial, dan ilmu bertani. Banyak murid yang datang dari berbagai daerah, bahkan beberapa tokoh penting pada masanya juga pernah berguru kepada beliau. Mbah Dagan juga dikenal sebagai sosok yang menyatukan masyarakat di saat Islam masih berkembang dan bercampur dengan kepercayaan lama. Kenapa makam Mbah Dagan ini disebut sebagai makam keramat? Makam ini dianggap keramat bukan karena mistisnya guys. Ingat sekali lagi, makam ini dianggap keramat bukan karena mistisnya, tapi karena keilmuan beliau guys. Keilmuan Mbah Dagan itu dan keteladanan beliau, banyak orang yang datang ke sini untuk ziarah, berdoa, dan mengenang perjuangan beliau, bukan untuk minta-minta hal aneh guys. Perlu digarisbawahi, dalam Islam ziarah itu hanya untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan di sini juga sudah ditulis secara jelas dan gamblang, dilarang berbuat syirik, dilarang berbuat musyrik dan membawa sesajen. Bagi peziarah dilarang berbuat kemusyrikan atau membawa sesajen. Tujuan ziarah untuk berdoa kepada Allah. Alangkah baiknya bacalah Al-Quran, sholawat, dan tahlil. Nah, ini ada tanda tangan dari juru kunci pengurus makam Mbah Dalam Agung, makam Mbah Dagan, dan Mbah Gendowor. Jadi, mari kita lanjut explore yang di sebelah situ guys. Tinggal yang di sebelah situ kita belum explore. Sekarang jam 12:30 malam guys. Posisi makam ini sangat sepi sekali.
Sangat sepi sekali, nggak ada orang. Ini kayaknya makam sahabat dari Mbah Dagan atau Mbah Gendowor nih guys, karena dipisah sendiri dari makam umum. Kalau makam umum di situ, di sini juga. Sumpah guys, ini mulai merinding nih guys. Kita lanjut lagi explore makam Mbah Dagan dan Mbah Gendowor ini guys. Ini pemakaman umumnya di samping dari makam Mbah Dagan ya guys. Karena malam ini Jumat Kliwon, jadi banyak orang yang tadi habis bersiara di guys. Itu masih ada kembang-kembangnya. Ini masih baru ya guys. Baru tadi sore mungkin disiarahi oleh kerabatnya. Malam ini persis guys, malam Jumat Kliwon. Banyak orang yang bersiara di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini makam umumnya guys. Ini pemakaman umumnya. Pemakaman umum dari Mbah Dagan dan Mbah Gendowor. Guys, masih baru banget karena malam ini emang malam Jumat. Jam 12:30 malam. Kalian bisa lihat sendiri makam di sini sepi banget. Dan setelah ini kita akan berdoa untuk Mbah Dagan dan Mbah Gendowor, serta untuk orang-orang yang dimakamkan di sini. Kalian yang tahu sejarah atau kisah dari Mbah Dagan dan Mbah Gendowor ini bisa bantu di komen-komen di kolom komentar ya guys. Barangkali ada kesalahan ngomong atau kesalahan dalam penyebutan nama dan lain-lain. Karena saya bukan ahli sejarah, saya hanya ingin mengeksplor makam dari Mbah Dagan dan Mbah Gendowor ini pada malam hari. Ya, cukup sekian video kali ini. Kalian yang suka video-video kayak gini, kalian suka video explore di malam hari, silakan like, comment, dan share video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.